Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Nur Fatimah dengan NIM 2021 18882. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Hubungan antara sedentary lifestyle dengan angka kejadian tumor payudara Cina di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Bab 1 pendahuluan. Menurut data Globocan International Agency for Research on Cancer, sekitar 1,3 juta wanita didiagnosis kanker payudara setiap tahun dunia, dan sekitar 465.000 wanita meninggal karena kanker payudara setiap tahunnya. Tumor Gina adalah tahap awal terbentuknya tumor ganas atau kanker payudara. Sedentary lifestyle merupakan perilaku duduk, bersandar, dan berbaring yang dilakukan mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur malam yang dilakukan terus-menerus. Beberapa contoh dari tumor payudara Cina diantara lainnya ada fibroadenoma atau biasa disebut FAM, perubahan fibrokistik, papiloma intraduktal, nekrosis lemak, kista payudara, dan tumor filoides Cina. Tumor payudara Cina tersering fibroadenoma mama dengan jumlah 83 atau 27,3% pada rentang usia 20 hingga 39 tahun. Lalu untuk non-neoplasma yang paling banyak yaitu mastitis dengan jumlah 20 atau 6,6% pada rentang usia 30 hingga 39 tahun. Rumusan masalah, adakah hubungan antara sedentary lifestyle dengan angka kejadian tumor payudara Cina di RSUD Dr. Sugiri Lamongan? Tujuan dari penelitian ini ada dua, secara umum dan khusus. Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar faktor resiko sedentary lifestyle dengan angka kejadian tumor payudara Cina pada RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Lalu untuk tujuan secara khusus, mengetahui hubungan antara sedentary lifestyle dengan tumor payudara Cina, mengetahui angka kejadian tumor payudara Cina pada RSUD Dr. Sugiri Lamongan, mengedukasi supaya menambah kewaspadaan pasien dengan sedentary lifestyle. Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, sedentary lifestyle berhubungan signifikan dengan kejadian tumor payudara Cina sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah kepustakaan betapa pentingnya pengaruh sedentary lifestyle dengan angka kejadian tumor payudara Cina dan nantinya bisa menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lainnya. Secara praktis, adanya sedentary lifestyle ini sebagai contoh yang kurang baik. Hal ini penting disadari sejak awal dalam menurunkan kejadian tumor payudara Cina di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Juga diharapkan menambah wawasan serta memberi informasi bagi peneliti dalam bidang pengembangan diri dan pengetahuan serta menjadi sumber bacaan bagi peneliti lainnya. Bab 2, tinjauan pustaka tumor payudara merupakan jaringan yang baru, muncul dalam tubuh akibat berbagai pengaruh faktor risiko tumor yang menyebabkan jaringan sekitar pada tingkat gen kehilangan kendali normal dari pertumbuhannya. Kasusnya terkadang sulit membedakannya dengan kanker payudara, sehingga pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui secara pasti. Tumor payudara dapat dibedakan menjadi tumor Cina dan tumor ganas. Jadi, perubahan payudara Cina lebih sering terjadi pada wanita usia subur, puncaknya antara usia 30 dan 50 tahun. Sedangkan kanker payudara mencapai puncaknya selama pasca menopause. Timbulnya tumor ini seringkali didapatkan pada pasien usia muda atau remaja namun seringkali terabaikan. Kejadian tumor Cina payudara memiliki perbedaan usia. Prevalensi tumor payudara 8,4% dengan rincian 74,8% tumor Cina dan 25,2% tumor ganas. Angka kejadian tumor Cina ini digambarkan sebagai berikut, yaitu 41,5% pada usia 20 hingga 29 tahun, 35,8% tingkat pendidikan SMA, 54,7% pasien yang belum pernah menggunakan alat kontrasepsi oral kodolateral atas, 79,2% prosedur pembedahan adalah eksisi, dan 66% tipe histopatologinya adalah fibroadenoma payudara atau fibro
adenoma. Jadi ada 3 kategori faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker payudara secara luas, yaitu ada faktor hormonal atau reproduksi, faktor intrinsik, dan faktor yang diperoleh. Nah, faktor risiko yang diperoleh ini melibatkan pola hidup atau faktor lingkungan antara lain makanan cepat saji, alkohol, obesitas, merokok, kurangnya aktivitas fisik, stres. Nah, kita bisa menegakkan diagnosis dari 3 sudut, yaitu secara klinis, kita bisa melihat dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Lalu secara misalnya menunjang ini kita bisa lakukan mamografi, ultrasonografis, dan pemeriksaan histologi. Secara pemeriksaan histopatologi kita bisa lakukan biopsi aspirasi jarum halus, care biopsi, dan biopsi eksisi. Fisiologi ini, keseimbangan antara estrogen dan progesteron memiliki peran penting dalam pertumbuhan kelenjar susu. Diduga bahwa hiperestrogen ini dan anovulasi berperan dalam patogenesis dari fibrocystic breast disease. Estrogen tidak tepat rangsangan menyebabkan proliferasi pada jaringan payudara dan menjadi penyebab utama patogenesis fibrocystic breast disease. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat progesteron dapat terjadi pada wanita dengan kista payudara besar dan menunjukkan bahwa penurunan aktivitas progesteron dapat disebabkan oleh faktor hormonal dan dalam patogenesis penyakit payudara Cina. Bab 3 yaitu ada kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Jadi sedentary lifestyle akan menyebabkan obesitas, dan obesitas ini nanti akan merangsang hormon estrogen, insulin, adipokin meningkat. Lalu akan terjadi adiposit menghasilkan estrogen dari androgen. Nah, lemak dimetabolisme oleh enzim aromatase dan menyebabkan hiperproliferasi dari sel yang meningkat, lalu terjadi apoptosis yang menurun. Nanti akan menyebabkan tumor jinak payudara. Faktor perancu ada genetik, stres, makanan cepat saji, radiasi. Lalu keterangan dari kotak yang tidak terputus-putus, yaitu adalah variabel yang akan diteliti. Lalu untuk kotak yang putus-putus, itu variabel yang tidak diteliti. Lalu ada hipotesis penelitian. Di sini H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat hubungan antara sedentary lifestyle dengan angka kejadian tumor payudara Cina di RSUD Dr. Sugi Lamongan. Untuk H1 atau hipotesis alternatif ini terdapat hubungan antara sedentary lifestyle dengan angka kejadian tumor payudara Cina di RSUD Dr. Sugi Lamongan. Bab 4 metodologi penelitian. Jenis dan rancangan metode penelitian ini kita menggunakan pendekatan observasi dengan metode cross-seksional. Lalu untuk populasi, kita menggunakan pasien yang terdiagnosis tumor payudara Cina di RSUD Dr. Sugi Lamongan. Lalu untuk sampelnya, kita ambil yang sudah terdiagnosis payudara Cina di RSUD Sugi Lamongan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya, di sini ada pasien berjenis kelamin perempuan, terdiagnosis tumor jinak payudara, bersedia terlibat dalam penelitian ini. Lalu untuk kriteria eksklusinya, pasien yang tidak bisa mengisi kuesioner secara mandiri, pasien yang terdiagnosis tumor payudara ganas, pasien yang terdiagnosis selain tumor payudara. Lalu di sini saya menggunakan rumus Lemieux, yaitu dengan keterangan jumlah sampel saya ambil 1,645, lalu untuk prevalensi outcome-nya 0,774 dan sampling error-nya 0,10 dan dihasilkan dari perhitungan rumus ini yaitu 51 pasien. Di sini saya menggunakan variabel independennya yaitu sedentary lifestyle dan variabel dependennya tumor payudara Cina. Untuk definisi operasional variabel ada sedentary lifestyle, lalu ada tumor payudara Cina. Untuk definisi operasional, perilaku duduk, bersandar, dan berbaring yang dilakukan mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur malam yang dilakukan terus-menerus. Cara pengukurannya menggunakan kuesioner. Hasil ukur terdapat sedentary lifestyle. Yang kedua, tidak terdapat sedentary lifestyle.
Untuk skala datanya, saya menggunakan nominal. Untuk tumor payudara Jina mengacu pada jaringan payudara yang rusak dan tidak simetris. Lebih sering, tumor Jina tidak terlihat pada awalnya, tapi berisiko berkembang menjadi kanker payudara di kemudian hari. Cara pengukuran, pasien yang telah didiagnosis menderita tumor payudara atau tumor ganas berdasarkan hasil patologi anatomi. Hasil ukurnya terdiagnosis tumor ganas, terdiagnosis tumor jinak. Untuk skala data menggunakan nominal. Lalu untuk instrumen penelitian, di sini saya menggunakan kuesioner SBQ atau Sedentary Behavior Questionnaire. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian nanti dilakukan di RSUD Dr. Sugiri Lamongan pada bulan Mei hingga Juli 2024. Lalu untuk bagian alur penelitian ini, di sini yang pertama saya akan mengurus surat perizinan penelitian di RSUD Dr. Sugiri Lamongan, lalu minta permohonan etik penelitian di KEPK, lalu menyiapkan instrumen untuk pengumpulan data dari partisipan. Sampelnya terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi, kita lakukan penelitian sesuai kriteria inklusi, lalu kita lakukan teknik pengambilan sampel dengan metode probability sampling tipe simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan sederhana. Lalu setelah itu kita analisis data dengan aplikasi SPSS versi 29 untuk iOS. Lalu kita lakukan pengolahan data secara editing, coding, entry, dan analyzing. Lalu ada hasil penelitian dan kesimpulan penelitian. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.